Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, balik lagi dengan aku Haris Budiman di sini teman-teman, masih di Budiman's Channel ya. Dan di orasi episode kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu konsep hunian di arsitektur yang sangat trending nih teman-teman, yaitu hunian yang berkonsep minimalis. Nah, kira-kira seperti apa sih ya teman-teman konsep bangunan minimalis ini sebenarnya di arsitektur? Nah, sebelum kita bahas pembahasan kita ini teman-teman, jangan lupa dulu membantu aku mengklik like, comment, dan subscribe di video aku ini teman-teman ya, untuk bisa membantu aku mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Dan jangan lupa dinyalain tombol notifikasinya dan di-share ke media sosial teman-teman semua. Oke teman-teman? Nah teman-teman, kali ini kenapa aku pengen banget ngebahas tentang hunian yang berkonsep arsitektur minimalis ini teman-teman? Karena mungkin dari kita sudah banyak yang mendengar tentang arsitektur minimalis atau rumah minimalis ya teman-teman ya. Dan kita tuh banyak melihat contoh-contoh rumah minimalis di Indonesia itu yang seperti ini atau seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman, apakah benar konsep rumah minimalis itu seperti yang kita tahu selama ini? Nah teman-teman, di arsitektur sendiri, konsep minimalis ini sebenarnya diusung itu udah lama sekali ya teman-teman ya. Bahkan sejak Perang Dunia Kedua teman-teman. Tapi sebenarnya konsep minimalis itu merupakan konsep yang sederhana teman-teman. Dari katanya aja kita udah tahu ya, minimalis ya. Konsep yang pastinya efisien dan efektif. Nah, sebenarnya teman-teman, konsep hunian atau konsep bangunan yang bersifatnya minimalis itu dari sisi bentuk, ruang, detail, material, hingga warna ya teman-teman, itu merupakan konsep-konsep yang diterapkan simple-simple teman-teman, sederhana-sederhana, dan tidak ribet teman-teman. Contohnya saja mungkin dari sisi bentuk ya teman-teman ya. Kita bahas dulu dari eksterior ya, dari luar ruangan atau fasad bangunan. Nah, biasanya fasad bangunan minimalis itu lebih condong kepada bentuk-bentuk geometris dasar, teman-teman. Dan dia tuh sifatnya itu nggak banyak ornamen-ornamen ya. Jadi dia itu simple aja, clean gitu, teman-teman. Jadi detail-detail pun itu tidak terlalu ditonjolkan atau bahkan tidak ada, teman-teman. Karena kalaupun si arsitek ingin menonjolkan bentuk di fasad bangunan minimalis, biasanya itu permainannya ada di material atau di beberapa garis-garis tali air atau dan seterusnya lagi gitu, teman-teman. Tapi biasanya teman-teman, selain itu arsitek juga ketika si arsitek ingin menonjolkan satu bentuk di fasad bangunan minimalis, itu biasanya bentuk-bentuk geometris dasar itu dimainkan teman-teman. Ada yang dikurangi bentuknya, ada yang ditambah bentuknya, ada yang dimodifikasi bentuknya, tapi tetap basic dari fasadnya itu adalah geometris dasar. Sehingga bentuknya itu memang kelihatan banget teman-teman, apakah dia ini segitiga, persegi, atau bahkan lingkaran ya teman-teman ya. Jadi tegas gitu teman-teman. Nah, selain di sisi fasad teman-teman, di penggunaan material fasad juga sangat berpengaruh teman-teman. Biasanya arsitek-arsitek yang ingin menonjolkan bentuk-bentuk tertentu di bangunan minimalis itu menggunakan material-material yang berbeda dengan material lainnya. Tapi biasanya material ini pun material-material yang netral teman-teman, yang tidak terlalu bersifat menonjol, dan warnanya pun menggunakan warna-warna yang kalem atau warna-warna netral. Nah teman-teman, ketika kita bahas interiornya atau kita bahas ruang dalamnya, arsitektur minimalis itu sebenarnya banyak banget efisiensinya teman-teman. Seperti misalnya open layout ya, arsitektur minimalis itu biasanya teman-teman, itu floor plan-nya atau denahnya itu open layout sifatnya teman-teman, atau tidak ada sekat ya. Mungkin pernah teman-teman dengar di video aku sebelumnya yang membahas tentang bagaimana sifat ruangan yang bisa membuat kita lega di dalam ruangan tersebut ya. Jadi tidak ada sekat antar ruangan ya teman-teman ya, sehingga ruangan itu akan terlihat plong gitu teman-teman. Nah selain itu teman-teman, kalau ada yang mengatakan arsitektur minimalis itu bersifat minim cahaya, sebenarnya enggak juga ya teman-teman ya. Justru di arsitektur minimalis itu kita lebih mengedepankan pendapatan cahaya teman-teman. Karena di konsep manapun teman-teman, ketika kita berbicara tentang hunian yang memiliki gaya arsitektur tertentu, itu pasti si arsitek menekankan kepada pencahayaan, penghawaan, dan seterusnya gitu teman-teman. Karena itu hal yang paling penting, hal yang paling pokok ya ada pada sebuah bangunan. Karena yang gunain ini kan manusia ya teman-teman ya, otomatis ada aktivitas di dalamnya, sehingga kita membutuhkan cahaya matahari, kemudian kita juga membutuhkan cahaya alami ya istilahnya, dan kita juga membutuhkan penghawaan yang cukup teman-teman. Nah sebenarnya di arsitektur minimalis itu kita sangat perhatikan.
Selain itu teman-teman, ruangan dalam di arsitektur minimalis itu juga memperhatikan tentang banyaknya storage atau clean ya teman-teman ya. Sehingga ruangan itu terlihat tetap luas teman-teman. Jadi biasanya di arsitektur minimalis itu banyak banget didesain tempat-tempat penyimpanan teman-teman atau storage yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai. Misalnya teman-teman, pemanfaatan ruang di bawah tangga. Pemanfaatan ruang di bawah tangga ini biasanya digunakan arsitek untuk penyimpanan-penyimpanan yang seperti box-box lemari atau storage buku-buku dan seterusnya. Nah, pemanfaatan ruang seperti inilah yang kita sebut dengan pemaksimalan ruang teman-teman, pemaksimalan space ya. Nah, selain itu teman-teman, di arsitektur minimalis kita juga biasanya menggunakan furniture yang multifungsi. Mengapa gitu teman-teman? Karena arsitektur minimalis itu lebih menekankan kepada fungsionalitas teman-teman. Suatu ruangan harus tepat fungsinya dan juga barang-barang yang dalamnya itu bersifat multifungsi atau fungsional juga, mendukung fungsi yang utama tadi atau support activity-nya. Jadi furniture yang digunakan di bangunan minimalis itu lebih condong kepada furniture yang multifungsi atau fungsional ya, lebih tepatnya fungsional lah ya. Jadi kan sekarang itu banyak banget teman-teman vendor-vendor furniture yang mengeluarkan furniture yang seperti ya sofa bed yang bisa digunakan sebagai tempat tidur dan juga sebagai sofa. Nah, itu salah satu teknik vendor furniture untuk bisa menyelesaikan masalah ruang di dalam bangunan minimalis teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, konsep interior yang diusung di arsitektur minimalis itu juga ada memiliki 3 sifat teman-teman, yaitu yang pertama bersih, terang, dan luas. Nah, dari sini teman-teman mungkin bisa mengukur nih, sebenarnya arsitektur minimalis itu seperti apa ya. Jadi ternyata interior di arsitektur minimalis itu menekankan kepada kebersihan yang aku bilang tadi. Banyak penyimpanan sehingga barang-barang yang tidak dipakai itu bisa disimpan dan ditutup dengan box-box ya teman-teman ya. Kemudian juga luas teman-teman. Nah, open layout ya, tadi tidak ada sekat dan tidak ada banyak pintu-pintu atau dinding-dinding yang menyekat antar ruang gitu teman-teman. Sehingga kelihatannya rumah yang minimalis itu plong aja gitu. Nah, yang ketiga teman-teman, terang. Nah, pastinya keterangan ini kita dapatkan dari cahaya alami teman-teman, bukan hanya di cahaya buatan. Jadi cahaya alami yang dari matahari itu bisa kita maksimalkan dengan beberapa bukaan-bukaan atau jendela-jendela yang cukup gede atau yang cukup luas, sehingga cahaya itu juga maksimal masuk ke dalam ruangan kita teman-teman, walaupun ruangan kita itu terlihatnya sempit atau minimalis gitu. Nah, satu lagi teman-teman, keunggulan dari arsitektur minimalis itu adalah memaksimalkan space. Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman ya, banyak area-area di ruangan rumah kita itu yang mungkin menjadi area-area kosong atau area-area yang tidak terpakai. Nah, di arsitektur minimalis itu area-area yang tidak terpakai seperti di bawah tangga, di samping toilet, dan di lain sebagainya itu digunakan teman-teman, sehingga arsitektur minimalis itu dia tetap fungsional gitu, memanfaatkan ruang walaupun sedikit gitu ruangannya teman-teman, tapi tetap dimanfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat gitu di rumah itu, hal-hal yang bisa menunjang aktivitas si penghuni di dalam ruangan teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya masih banyak ya keunggulan atau beberapa ciri-ciri dari bangunan minimalis itu sendiri teman-teman. Mungkin teman-teman yang pernah membahas tentang arsitektur minimalis boleh tambahkan pembahasan aku ini di kolom komentar teman-teman, siapa tahu aku ada yang ketinggalan teman-teman ya. Oke teman-teman, aku rasa itu dulu pembahasan kita tentang arsitektur minimalis kali ini teman-teman. Mudah-mudahan hal ini atau pembahasan ini juga membuka pikiran teman-teman lagi, membuka pandangan kita lagi sebagai arsitek atau sebagai calon arsitek dalam mendesain hunian minimalis. Apakah selama ini kita sudah benar mendesain hunian minimalis atau belum nih teman-teman? Nah teman-teman bisa cek dulu semua desain-desainnya, semua portofolionya. Jika itu dikategorikan ke dalam bangunan minimalis, apakah sudah benar? Oke teman-teman, aku rasa itu dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe di video aku ini teman-teman. Dan bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman ya. Sampai jumpa di konten aku selanjutnya teman-teman. Keep positive, smart, and kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.